Selamat datang di No Limit. Disinilah kisah nyata berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Kita tidak hanya menjadi saksi tragedi, tapi juga memaknai maknanya. Sebab, di balik setiap luka, tersembunyi kebenaran. Dan di balik setiap air mata, tersimpan pelajaran berharga. Dunia mungkin mudah melupakan, namun kita tidak akan pernah. Karena keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi tentang suara hati nurani. Maka, bukalah mata dan bukalah hati, karena kebenaran adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Jadi, bersiaplah, karena kisah cerita ini akan membawa kita melampaui batas yang tak akan pernah terbayangkan. Dan inilah dia, kisah ceritanya. Pada bulan Maret 2015, suasana di Kabul begitu ramai dengan persiapan perayaan Nowruz, Tahun Baru Persia yang dirayakan di Afghanistan setiap tanggal 21 atau 22 Maret. Seperti keluarganya yang lain, Farah Malikzada juga sedang bersiap-siap menyambut hari besar itu. Sejak kecil, imannya selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, ironisnya, keyakinannya yang mendalam justru menjadi faktor yang mengubah hidupnya secara tragis. Kamis, 19 Maret, seperti biasa, Farah meninggalkan rumahnya dengan niat untuk menghadiri pelajaran Al-Quran. Sebelum berangkat, ia menghabiskan beberapa saat bersama keluarganya. Ia mencium keponakan kecilnya, bertukar kata-kata hangat dengan ibunya, dan berjanji akan segera kembali. Di rumah, aroma rempah-rempah memenuhi udara, aroma khas yang sudah familiar berkat keterampilan memasak Farah. Ia telah mengambil sebagian besar tanggung jawab dalam menyiapkan hidangan untuk perayaan Nowruz. Dengan senyum, ia meyakinkan keluarganya bahwa semuanya akan siap tepat waktu. Namun, takdir membawanya ke jalan yang berbeda hari itu. Alih-alih langsung pergi ke tempat belajarnya, ia memutuskan untuk singgah di salah satu tempat favoritnya, Masjid Syahdo Syamshira. Masjid megah dengan dinding berwarna kuning lembut itu berdiri anggun di dekat sungai Kabul. Kunjungannya ke masjid sudah menjadi ritual. Di tempat itu, ia sering bertemu dengan seorang penjaga tua bernama Zainaldin, seorang pria bijaksana yang kerap berbincang dengannya tentang agama. Farah senang berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran yang penting baginya, dan Zainal melihatnya sebagai sosok yang tulus dan penuh keyakinan. Di bawah lengkungan masjid, percakapan mereka bukan sekadar diskusi, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi Farah. Sejak kecil, ia telah mempelajari nilai-nilai disiplin dan kesederhanaan dari orang tuanya. Baginya, Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sumber inspirasi dan kekuatan. Ia telah menghafal banyak ayat dan sering melafalkannya untuk menenangkan diri di saat-saat sulit. Kesalehannya juga tercermin dari cara ia berpakaian, selalu sederhana, tidak pernah memperlihatkan rambut atau tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya. Meski begitu, kehidupan pribadinya tidak selalu berjalan seperti yang ia harapkan. Impian tentang pernikahan dan keluarga yang ia dambakan tak kunjung terwujud. Lamaran yang diam-diam ia harapkan tak pernah datang. Meski keluarganya meyakinkannya bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktunya, kecemasan tetap menggelayuti pikirannya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin mendalami keyakinannya. Orang-orang di sekitarnya tidak hanya melihatnya sebagai seorang wanita muda, tetapi juga sebagai simbol kesalehan dan cita-cita. Banyak yang percaya bahwa ketulusan telah sirna di dunia modern. Namun, bagi teman-teman, guru, dan kenalannya, Farah adalah pengecualian. Ia menjadi simbol ketulusan, kebajikan, dan spiritualitas. Hari itu, di bulan Maret, Farah meninggalkan rumahnya seperti biasa. Segala sesuatunya tampak normal. Namun, takdir telah menuliskan cerita berbeda.
peristiwa yang akan terjadi di gerbang Masjid Syad Syamsyira akan mengubah hidupnya selamanya, juga kehidupan orang-orang yang mengenalnya dan mencintainya. Saat berjalan melewati kios milik seorang pedagang bernama Zainal, pandangan Farah tertarik pada syal-syal cerah, manik-manik yang berkilau, dan jimat-jimat yang tersusun rapi. Ia melangkah mendekat, lalu mengambil salah satu jimat. Pandangannya tertuju pada simbol-simbol aneh yang tergambar di selembar kertas kecil yang digulung di dalamnya. Jantungnya mulai berdebar. Tanda-tanda itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana mungkin seseorang menjual barang-barang seperti itu tepat di depan masjid, tempat orang-orang mencari pencerahan spiritual? Dengan hati yang bergejolak, Farah mendekati Zainal. Suaranya tegas saat ia bertanya tentang barang-barang tersebut. Lelaki tua itu mengangkat pandangannya perlahan, lalu menjawab dengan nada acuh. "Aku menjual apa yang dicari banyak orang. Mereka percaya pada kekuatan jimat ini dan bersedia membayarnya." Namun, Farah tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia mencoba meyakinkan Zainal bahwa barang-barang tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Quran. "Ini bukan sekadar jimat," ujarnya tegas. "Ini adalah penodaan terhadap teks-teks suci." Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Dengan tangan yang gemetar, Farah membuka gulungan kertas dari jimat yang dipegangnya. Matanya membelalak. Di dalamnya terdapat potongan ayat Al-Quran. Namun, ayat-ayat itu diambil di luar konteks, dikelilingi simbol-simbol yang menyerupai tanda-tanda sihir. Gelombang kemarahan bercampur ketakutan menyelimuti hatinya. Bagi Farah, ini bukan sekedar ketidakhormatan. Ini adalah penghujatan, mengubah yang suci menjadi alat untuk menipu. Zainal yang memperhatikan reaksi Farah kini berbicara dengan nada lebih halus, seakan sedang menuturkan sebuah kisah. "Jimat-jimat ini mampu menghadirkan keajaiban," katanya. "Mereka dapat menyembuhkan penyakit, membawa keberuntungan, dan melindungi dari bahaya. Bahkan, jika seorang wanita menginginkan anak, jimat ini dipercaya dapat membuka jalan bagi harapannya." Namun, bagi Farah, semua itu hanyalah janji kosong. Ia tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang menjual harapan palsu dengan penuh keyakinan, seolah-olah itu adalah kebenaran? Pandangan Farah lalu tertuju pada barang-barang lain di kios itu, benda-benda yang terasa asing di tempat suci. Di samping jimat dan manik-manik, ia melihat bungkusan pil, dan di antara mereka ada Viagra dan kondom. Hatinya semakin sesak. Baginya, ini adalah lambang sinisme, penghinaan terhadap tradisi yang ia junjung tinggi. Kemarahan Farah semakin membara. Ia tak mampu lagi menahan dirinya. Suaranya meninggi, bergetar dengan amarah yang lahir dari keyakinan yang kuat. Dengan lantang, ia menuduh Zainal melakukan penistaan agama. Ia berkata bahwa dagangannya adalah penghinaan terhadap iman, sebuah penipuan terhadap orang-orang sederhana yang taat. Farah menuntut agar Zainal segera menyingkirkan barang-barangnya dan menutup kiosnya. Perdebatan di antara mereka semakin memanas. Suara yang meninggi menarik perhatian orang-orang yang lewat. Perlahan, kerumunan terbentuk, mengitari mereka seolah menyaksikan sebuah drama yang tengah terungkap. Zainal, yang kini kehilangan ketenangannya, berbicara dengan suara yang bergetar karena emosi. Tiba-tiba, ia berteriak kepada kerumunan. Wanita ini membakar salinan Al-Quran. Perkataannya menyambar seperti petir, mengejutkan para saksi yang berdiri di sekeliling mereka. Wajah-wajah yang semula penasaran berubah menjadi ngeri, diliputi penilaian yang keras. Namun, Farah tetap tegak. Dengan lantang, ia membalas,
saya seorang Muslim, dan seorang Muslim tidak akan membakar Al-Quran. Tetapi suaranya tenggelam. Gelombang amarah dari kerumunan semakin membesar. Desas-desus penistaan menyebar secepat api yang menjilat kayu kering. Dalam sekejap, kemarahan massa meledak. Mereka mengalir seperti banjir. Wajah-wajah mereka memerah, dipenuhi amarah yang membara. Di rekaman yang diambil oleh seorang saksi, terlihat kerumunan pria mengepung Farah. Suara teriakannya memohon keadilan, namun tenggelam dalam gemuruh kebencian. Dengan putus asa, ia berteriak berulang kali, "Saya tidak membakar Al-Quran, saya seorang Muslim." Namun, tak ada yang mendengar. Kata-katanya lenyap ditelan oleh gelombang amarah yang buta. Dalam kekacauan yang memuncak, satu-satunya peluangnya untuk didengar musnah, hancur di bawah beratnya kebencian yang membakar. Farah memohon pada mereka, "Berhenti, jangan rekam, tolong hentikan ini." Namun, massa yang dirasuki amarah tak memedulikannya. Kamera-kamera ponsel tetap terangkat, merekam penderitaannya. Ia terjatuh, tubuhnya menghantam tanah, dan seketika badai kekerasan menghujaninya. Tangan-tangan kasar, kaki-kaki yang tak mengenal belas kasihan menghantam tubuhnya. Tinju dan tendangan menghujani tanpa henti. Ia berusaha melindungi dirinya. Tangan rapuhnya menutupi wajah, namun kekerasan terus menghantam, mematahkan setiap perlawanan. Teriakan pedihnya memecah udara, tetapi di tengah raungan kebencian, tak ada yang mendengar. Ketika suara tembakan peringatan terdengar, kerumunan terhenti sejenak. Beberapa orang mundur, kekerasan melambat. Dalam kepayahan, Farah terduduk di trotoar yang dingin. Rambutnya kusut, cadarnya terlepas, tergeletak di samping tubuhnya. Seorang petugas polisi menghampiri, mengulurkan tangan. "Ayo, aku akan membawamu ke kantor polisi," katanya. Namun, Farah, meski terhina dan kesakitan, menolak. Dengan suara yang serak tetapi tegas, ia berkata, "Saya ingin diantar oleh petugas wanita. Jangan ada laki-laki yang menyentuh saya." Namun, massa yang tersulut amarah tak mereda. Mereka terus berteriak, melontarkan kutukan dan hinaan. Beberapa orang tetap merekam dengan ponsel mereka, menyebarkan kebencian lebih luas, membakar kota dengan fitnah. Dan kemudian, seakan ada isyarat yang tak terlihat, kerumunan seolah sepakat. Mereka memutuskan nasibnya. Farah harus mati. Massa meledak dalam kegilaan. 150 pria mengepung satu perempuan. 150 melawan satu. Mereka yang telah dibutakan oleh amarah menjadi hakim, menjadi algojo. Polisi hanya berdiri mematung. Mereka menyadari telah kehilangan kendali atas situasi. Ketakutan membuat mereka enggan bertindak, membiarkan kekacauan merajalela. Di tengah hiruk-pikuk itu, Farah ditangkap, tangannya terbelenggu, lalu diseret ke atap masjid. Jeritanya memecah keheningan, menggema ke seluruh gedung. Namun, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang datang menolong. Tanpa belas kasihan, mereka melemparkan tubuh Farah dari atas sana. Detik-detik berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Tubuhnya yang tak berdaya terhampar di tanah, kehilangan daya untuk membela diri. Namun, kekejaman tak berhenti di situ. Amarah yang membara membuat mereka terus memukulinya, bahkan setelah napas terakhirnya terhenti. Semua itu terjadi di depan mata puluhan penonton, tetapi tak satu pun yang berani maju menghentikan kebrutalan itu. Sementara itu, hanya beberapa mil dari tempat kejadian, rumah Farah masih dipenuhi ketenangan. Suasana hangat keluarga tetap terasa. Ayah dan ibunya tengah mempersiapkan liburan, menanti kepulangan putri mereka dengan hati penuh harapan. Di sudut rumah, ibunya memilah kain, berencana menyegarkan karpet kenangan yang pernah mereka tenun bersama. Ayahnya sibuk memikirkan menu untuk jamuan makan keluarga. Di halaman belakang, kakak Farah bermain riang bersama keponakannya. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa dunia mereka akan segera runtuh.
Bagi mereka, pagi itu masih segar dalam ingatan. Pagi saat Farah meninggalkan rumah dengan senyum cerah. Ia mencium kedua orang tuanya, berpamitan, dan berjanji akan pulang dalam beberapa jam. Namun, waktu berlalu dan mereka belum menyadari bencana yang telah terjadi di Jalan Kabel. Tepat pukul 4 sore, suasana rumah yang damai terusik oleh dering telepon. Sang ayah melihat layar ponselnya. Nama Farah tertera di sana. Dengan sedikit terkejut, ia segera menjawab, berharap mendengar suara hangat putrinya. Namun, yang terdengar justru suara kasar seorang asing. "Datanglah segera ke Shadow Shamshir Mamos," ujar suara itu singkat, lalu sambungan terputus. Jantung sang ayah seketika berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang terjadi, tetapi nalurinya mengatakan sesuatu yang buruk telah menimpa putrinya. Bergegas, ia memanggil istrinya dan putranya, memberitahu mereka tentang panggilan aneh tersebut. Tanpa menunda, mereka bertiga melaju ke tempat pertemuan yang disebutkan. Ketika mereka tiba di dekat masjid, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kerumunan besar berkumpul, suara teriakan penuh amarah, bercampur kutukan memenuhi udara. Beberapa orang terlihat marah, sementara yang lain menampakkan wajah ketakutan dan kebingungan. Jantung keluarga Farah berdentam keras seiring meningkatnya kekacauan. Mereka mendorong tubuh mereka melewati kerumunan. Dada mereka sesak, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah keramaian, seorang petugas polisi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan wajah tegang, ia menatap mereka dalam-dalam sebelum berkata, "Tolong ikut saya." Bingung dan diliputi rasa takut, mereka menurut, berharap akhirnya mendapatkan penjelasan. Tetapi mereka belum tahu, pada saat itu dunia mereka telah hancur. Penyidik menyambut keluarga Farah dengan wajah yang sulit diterka. Dengan nada dingin, mereka menyampaikan bahwa sebuah insiden telah terjadi melibatkan Farah. Mereka meminta keluarga menandatangani beberapa dokumen dengan dalih untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Namun, ada syarat tersembunyi. Penyidik mengisyaratkan bahwa jika orang tua Farah bersedia mengonfirmasi bahwa putri mereka memiliki gangguan kesehatan mental, kasus ini dapat segera ditutup. Ayah Farah langsung memahami maksud terselubung itu. Dengan tegas, ia menolak. Ia tahu putrinya sehat dan ia menolak berbohong demi menutupi kebenaran. Ibunya terisak-isak turut menolak menandatangani surat-surat itu. Keputusan mereka memicu ketidakpuasan di wajah para penyidik. Saat itu, keheningan berat melingkupi ruangan hingga akhirnya pecah oleh suara seorang penyidik yang dingin dan acuh tak acuh. "Putri Anda telah meninggal." Kata-kata itu menghantam hati mereka seperti guntur di siang yang cerah, terlalu mengerikan untuk dipercaya. Ibu Farah menatap petugas dengan ngeri, tubuhnya gemetar dan kakinya seketika menyerah. Ia jatuh berlutut, terisak-isak, memohon agar semua itu hanyalah kesalahan. Sementara itu, sang ayah membeku, matanya kosong, seolah waktu berhenti. Saudara laki-laki Farah terdiam, wajahnya memucat, memancarkan kemarahan dan ketidakpercayaan, mencari secercah belas kasihan di mata para penyidik yang tak pernah ia temukan. Tak lama, mereka dibawa ke kamar mayat untuk mengidentifikasi tubuh Farah. Ruangan steril yang dingin menyambut mereka dengan keheningan mencekam. Ibu Farah, tubuhnya gemetar, perlahan mendekati kantong jenazah. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka resletingnya. Di sana, tergeletak tubuh putrinya. Luka bakar, lebam, dan tanda-tanda kekerasan brutal menghiasi tubuh yang dulu ia peluk dengan penuh kasih sayang. Dengan lembut, Ibu Farah mengusap wajah putrinya, seolah ingin menghapus jejak penderitaan yang telah dialaminya. Air mata membanjiri pipinya saat ia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Mengapa ini terjadi padamu, sayangku?"
Di tengah kepedihannya, ia merasa seolah-olah Farah menjawab dalam bisikan halus, menegaskan ketidakbersalahannya. Menyadari gentingnya situasi, pihak berwenang Afghanistan segera memerintahkan keluarga Farah untuk meninggalkan Kabul demi keselamatan mereka. Tanpa pilihan lain, mereka mengemas barang-barang seadanya dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Yang mereka bawa hanyalah rasa kehilangan yang tak tertahankan dan kepahitan atas ketidakadilan yang mereka alami. Namun, dunia segera mengetahui tragedi mereka. Dalam hitungan jam, video pembunuhan brutal itu beredar luas di media sosial. Ironisnya, para pelaku justru memamerkan kekejaman mereka dengan bangga. Beberapa bahkan mengunggah foto-foto aksi mereka, seolah itu adalah prestasi. Tak sedikit yang secara terbuka membenarkan tindakan keji itu, menyebutnya sebagai hukuman yang adil. Keesokan harinya, gelombang kerusuhan baru mengguncang Kabul. Beberapa pejabat tinggi dan pemuka agama memperparah keadaan, membenarkan tindakan massa dengan dalih perlindungan terhadap Al-Quran, tanpa rasa penyesalan, hanya kata-kata dingin yang menusuk hati. Namun, di tengah kebisuan penguasa, satu suara berdiri tegak. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, mengecam perbuatan keji tersebut. Ia menyebutnya sebagai aib nasional, luka yang mencoreng martabat bangsa. Presiden memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk menangkap semua pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Investigasi pun segera dimulai. Dalam beberapa jam, fakta yang mencengangkan terungkap. Tidak ada bukti bahwa Farah membakar Al-Quran. Tidak ada jejak kerja sama dengan orang asing. Semua ini hanyalah hasil dari tuduhan palsu, kebohongan yang memicu amukan massa yang tak terkendali. Para pejabat yang sebelumnya membela aksi brutal itu mulai menarik pernyataan mereka. Namun, penyesalan datang terlambat. Reputasi mereka hancur, banyak yang dicopot dari jabatannya, dan karier mereka berakhir dalam kehinaan. Meski dihantui duka dan ancaman, keluarga Farah kembali ke Kabul untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman digelar pada 22 Maret, 3 hari setelah tragedi itu. Kerumunan yang hadir sama besarnya dengan massa yang telah merenggut nyawa Farah. Tetapi kali ini, mereka datang bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan dan rasa malu. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi pun terukir. Wanita-wanita Afghanistan memikul peti jenazah Farah, menentang tradisi yang biasanya menyerahkan tugas itu kepada para pria. Ketika beberapa pria menawarkan bantuan, para wanita itu menolak dengan lantang. Dengan suara yang penuh amarah dan luka, mereka berteriak, "Di mana kalian ketika 15 pria menyerang Farah? Di mana kalian saat ia meminta tolong?" 2 hari setelah pemakaman, pada 24 Maret, ribuan wanita turun ke jalan-jalan Kabul. Mereka memegang plakat bertuliskan, "Kita semua Farah." Wajah mereka dicat merah, melambangkan darah yang tertumpah. Itu bukan sekadar protes, itu adalah pekikan perlawanan, seruan terhadap ketidakadilan, tuntutan atas perubahan yang telah lama mereka nantikan. Di bawah langit Kabul yang kelabu, suara mereka menggema, "Farah adalah kita, kita adalah Farah." Dalam protes besar yang mengguncang Kabul, suara-suara yang selama ini terabaikan menggema di jalanan. Mereka menuntut rasa hormat dan hak-hak yang selama ini dirampas. Bagi mereka, ini lebih dari sekadar seruan untuk bertindak. Ini adalah simbol persatuan, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Demonstrasi itu tidak hanya dihadiri oleh para wanita, tetapi juga pria, berjalan bersama istri, saudara perempuan, dan ibu mereka. Mereka memegang papan-papan bertuliskan solidaritas dan dukungan. Itu adalah salah satu aksi sipil terbesar yang pernah disaksikan Afghanistan dalam bertahun-tahun. Banyak yang percaya inilah titik awal perubahan, era baru,
di mana hak-hak perempuan akan dilindungi dan kekerasan akan dihentikan. Namun, harapan itu segera bertemu kenyataan yang pahit. Setelah kejahatan brutal terhadap Farah mengejutkan dunia, sebanyak 49 pria ditangkap. Tetapi, hasil penyelidikan justru membuka sisi lain yang lebih mengerikan. Mereka yang ditangkap bukanlah ekstremis atau fanatik radikal. Mereka adalah pria-pria biasa, dari berbagai usia dan profesi, tukang, pedagang, mahasiswa. Mereka mengenakan jeans, kaos, dan jaket olahraga, terlihat seperti warga kota pada umumnya. Mereka tidak tampak seperti orang yang mampu melakukan kekejaman. Namun, justru itulah yang membuat kasus Farah begitu menakutkan. Seorang pejabat tinggi dengan getir berkata, mereka memang mengenakan jeans dan kaos, tetapi kebencian mereka terhadap perempuan tetap membara. Awalnya, Kabul tampak melanjutkan rutinitasnya, hingga seluruh dunia menyaksikan persidangan yang diharapkan menjadi momen penting bagi keadilan di Afghanistan. Pada 5 Mei 2015, vonis akhirnya diumumkan. Namun, apa yang terjadi justru memicu gelombang kemarahan. Dari 49 orang, sebanyak 26 dibebaskan. Setengah lebih dari para pelaku dilepaskan begitu saja. Kekecewaan semakin membara ketika terungkap bahwa 11 petugas polisi yang hanya berdiri diam tanpa bertindak saat Farah dihabisi hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. 1 tahun. Untuk hidup yang gagal, mereka lindungi. Dari seluruh masa, hanya 8 warga sipil yang dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan 4 orang dijatuhi hukuman mati. Di antara mereka yang menerima hukuman mati adalah Zainal, seorang pengurus masjid, orang pertama yang menuduh Farah. Ia adalah seseorang yang dituakan, yang mengaku bertindak atas nama iman. Tetapi, hingga akhir, motif aslinya tetap menjadi misteri. Apakah ini murni fanatisme agama? Atau ada sesuatu yang lebih pribadi yang mendorongnya? Salah satu pelaku yang paling mengejutkan adalah Yakub, seorang pemuda berusia 16 tahun. Yakub bukanlah kriminal. Ia hanya anak biasa yang bekerja di toko pamannya. Dia memiliki impian untuk menjadi seorang atlet. Namun, hari itu, segalanya berubah. Tertarik oleh keributan di jalan, ia pun kemudian berlari keluar. Awalnya, hanya menonton. Tetapi, dalam hitungan detik, ia terseret dalam gelombang amarah massa. Sebuah video yang tersebar di internet menunjukkan wajahnya dengan jelas. Ia, bocah 16 tahun, memungut batu besar, lalu melemparkannya ke arah Farah. Dalam sekejap, seorang anak laki-laki dengan mimpi indahnya berubah menjadi pelaku kekerasan. Orang tua Yakub terpukul. Mereka tidak percaya bahwa putra mereka mampu melakukan kekejaman seperti itu. Tetapi, ketika kenyataan menghantui, mereka hanya bisa mengakui, putra kami telah gagal menghormati seorang wanita yang bahkan tidak dikenalnya. Namun, keadilan yang rapuh itu kembali ternoda. Pada 2 Juli 2015, dalam sidang banding tertutup, hukuman mati yang dijatuhkan kepada 3 terdakwa dibatalkan. 3 orang hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Yakub, yang wajahnya terekam jelas dalam video, hanya 10 tahun penjara. Keputusan itu memicu gelombang protes baru. Orang-orang turun ke jalan, meneriakkan amarah. Di mana keadilan? Mengapa mereka yang merenggut nyawa diberi hukuman begitu ringan? Yang lebih memicu kemarahan adalah nasib 11 petugas polisi yang sebelumnya dihukum 1 tahun penjara. Mereka dibebaskan lebih awal. 4 diantaranya bahkan kembali menjabat di Kementerian Dalam Negeri. Rakyat Afghanistan pun akhirnya marah. Suara mereka menggema di jalan-jalan. Mereka yang berdiri diam saat seorang wanita dibunuh, kini kembali mengenakan seragam. Apakah ini keadilan? Di tengah gejolak itu, ibu negara Afghanistan, Rula Ghani, angkat bicara. Dengan suara yang penuh rasa sakit,
Ia menyatakan, "Saya kecewa dan terluka. Bagaimana masyarakat kita bisa membiarkan kebrutalan seperti ini?" Ia menambahkan, "Ini adalah tanda bahwa kita telah hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang kekerasan." Di tengah kekacauan ini, keluarga Farah yang sempat melarikan diri kembali ke Kabul. Mereka datang bukan untuk mencari keadilan, karena mereka tahu keadilan telah lama berlalu. Mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Farah, putri mereka yang suaranya dibungkam, tetapi namanya menjadi suara yang mengguncang negeri. Persidangan ini telah menjadi cerminan dari keadaan bangsa. Mimpi tentang kesetaraan dan keadilan kembali berbenturan dengan kenyataan pahit, di mana perempuan tetap menjadi korban kekerasan yang tak berkesudahan. Kasus ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Afghanistan. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung di udara. Akankah perubahan sejati akhirnya datang? Di bawah langit Kabul yang kelabu, orang-orang berkumpul di tepi sungai Kabul. Kesedihan seolah menyelimuti tempat itu. Langit yang mendung diam-diam menjadi saksi atas duka yang tak kunjung usai. Di sana, monumen Farah berdiri tegak di atas sungai. Sebuah lempengan marmer hitam dengan ukiran kata-kata, "Martir tak bersalah, tak terlupakan." Di tempat inilah, tubuh seorang wanita muda yang namanya kini dikenal di seluruh negeri dibakar. Kini, lokasi itu menjadi simbol penderitaannya dan pengingat bahwa perempuan di Afghanistan masih hidup dalam dunia di mana ketidakadilan adalah norma. Orang-orang datang setiap hari. Beberapa meninggalkan bunga, yang lain hanya berdiri dalam diam. Tetapi bagi banyak perempuan, tempat ini bukan sekadar tugu peringatan. Ini adalah tempat kemarahan. Kemarahan terhadap sistem, budaya, dan hukum yang terus membuat mereka tidak berdaya. Farah bukanlah yang pertama, dan kami takut dia tidak akan menjadi yang terakhir, bisik beberapa orang. Yang lain berbicara lebih lantang. Kata-kata mereka terdengar seperti tuduhan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan massa membunuhnya tanpa bertanya apakah dia bersalah? Setahun setelah kematian Farah, pada 23 Maret 2016, sebuah tugu peringatan resmi didirikan di Kabul untuk mengenangnya. Namun, meskipun monumen itu berdiri sebagai pengingat akan ketidakadilan yang disaksikan dunia, pertanyaannya tetap sama. Apakah sesuatu benar-benar berubah? Tugu peringatan ini dibangun untuk mereka yang ingin mengingat. Namun, ingatan saja tidak cukup untuk mengubah sistem. Pada hari peresmian, seorang aktivis naik ke panggung dan berkata lantang, "Kita tahu, pemerintah tidak akan melakukan apapun untuk perempuan." Kerumunan mengangguk. Mereka tahu itu benar. Kematian Farah bukanlah sebuah pengecualian. Kematian Farah adalah aturan. Kita terus hidup di dalam neraka, lanjut mereka. Dan tak ada seorang pun yang berani membantah. Bahkan, jalan tempat tragedi itu terjadi kini telah berganti nama menjadi Jalan Farah. Bagi sebagian orang, ini adalah penghormatan. Namun bagi yang lain, ini hanyalah pengingat bahwa perubahan nyata tak pernah datang. Jalan itu bukan simbol transformasi. Jalan itu adalah simbol dari waktu yang berhenti, di mana hari demi hari hanya membawa penderitaan yang berulang. Di sisi lain kota, Masjid Bayangan Syamshir, tempat di mana semuanya dimulai, juga mengalami perubahan. Pengurus baru, Haji Naim, bertekad untuk mengembalikan ketertiban. Aturan yang ia terapkan sangat ketat. Tidak boleh berkeliaran di halaman masjid. Tidak diperbolehkan menggunakan ponsel. Masjid adalah tempat beribadah, bukan taman bermain, katanya tegas. Namun, kata-katanya justru menggema seperti bayangan masa lalu. Karena di tempat inilah, orang-orang tidak hanya lupa bagaimana cara berdoa, mereka juga lupa bagaimana menjadi manusia. Haji Naim melanjutkan, "Hari ini, kita lebih sering melihat dunia melalui kamera daripada melalui mata kita sendiri. Ketika seseorang jatuh, kita merekamnya, alih-alih menolongnya.
aturannya menimbulkan kontroversi. Tetapi, tak ada yang bisa membantah. Terlalu banyak korban telah jatuh di bawah lensa ponsel. Namun, meskipun aturan masjid berubah, tidak ada yang membaik bagi perempuan di Afghanistan. Sejak kematian tragis Farah, situasi justru semakin memburuk. Perempuan semakin rentan. Sementara itu, laki-laki semakin berani. Di media sosial, perempuan Afghanistan mulai berbagi kisah mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana laki-laki di tempat kerja dan universitas kini semakin berani karena mereka tahu tidak akan ada konsekuensi. Sekarang mereka berpikir mereka bisa lolos dengan apapun, tulis seorang wanita di Facebook. Yang lebih mengganggu adalah bagaimana banyak pria mulai menyalahkan Farah atas kematiannya sendiri. Dalam video yang beredar online, mereka mengklaim bahwa Farah berpakaian tidak pantas. Padahal, ia hanya kehilangan jilbabnya ketika dipukuli secara brutal. Namun, itu saja cukup bagi mereka untuk mengutuknya. Dia mendatangkannya sendiri, kata mereka. Dan kata-kata ini tidak hanya sekadar tuduhan. Kata-kata ini adalah bukti betapa mudahnya kesalahan dialihkan kepada korban. Ini bukan hanya sebuah langkah mundur. Ini adalah pengingat bahwa perubahan sejati tidak akan datang. Masyarakat Afghanistan masih melihat perempuan yang harus diatur. Dan kematian Farah bukannya menjadi pemicu perubahan, justru dijadikan alasan lain untuk menyalahkan perempuan atas masalah bangsa. Namun, di tengah kegelapan ini, masih ada suara perlawanan. Para aktivis menolak untuk diam. Mereka berkumpul dalam protes, meneriakan satu pesan yang jelas. Kami tidak akan berhenti. Kami akan berjuang untuk setiap orang yang telah hilang, untuk setiap perempuan yang telah ditolak oleh masyarakat. Kata-kata mereka berani. Tetapi, mereka tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang. Tragedi Farah harus menjadi pelajaran. Namun, akankah seseorang benar-benar mendengarkan? Tugu peringatan, jalan yang berganti nama, aturan baru di masjid. Semua ini adalah upaya untuk memicu perubahan. Tetapi, perubahan itu belum juga datang. Ketakutan masih membayangi perempuan Afghanistan. Banyak dari mereka masih bertanya-tanya, apakah saya akan selamat hari ini? Tugu peringatan itu kini berdiri sebagai simbol peringatan. Tetapi, itu tidak mengubah kenyataan. Setiap perempuan yang berjalan melewati tugu itu tahu, ini bisa terjadi pada siapapun di antara kita. Jadi, ketika kita melihat kisah Farah, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya perlu diubah agar tragedi seperti ini berhenti terjadi? Tugu dan nama jalan hanyalah simbol, tapi mereka tidak menyelesaikan akar masalahnya. Masalahnya ada di dalam masyarakat itu sendiri, dalam cara mereka memperlakukan perempuan, dalam betapa mudahnya mereka menyalahkan dan menolak keberadaan mereka. Kisah Farah bukan hanya tentang satu hari yang brutal. Kisah Farah adalah pelajaran bagi kita semua. Dan jika kita tidak berjuang untuk perubahan, jika kita tidak mulai berbicara dengan lantang tentang hak dan perlindungan perempuan, maka akan ada lebih banyak kisah seperti ini, karena diam selalu melahirkan tragedi baru. Kisah Farah adalah cerminan dari betapa bahayanya fitnah dan betapa rapuhnya kebenaran saat amarah menguasai hati manusia. Ia telah membayar harga yang terlalu mahal untuk sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Namun, di balik kepedihan ini, ada pelajaran yang harus kita bawa pulang, bahwa keadilan bukan tentang seberapa keras kita berteriak, tetapi seberapa dalam kita mau mendengar. Bahwa iman sejati bukanlah kemarahan membara, melainkan kasih sayang yang tak terbatas. Dan bahwa dalam menghadapi kebencian, keberanian terbesar adalah tetap berpegang pada kebenaran. Jangan biarkan suara-suara yang benar tenggelam oleh kerumunan yang salah. Jangan pernah diam saat ketidakadilan terjadi di depan mata. Karena terkadang, satu suara yang berani melawan arus mampu menyelamatkan sebuah nyawa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pendapat Anda di bawah. Mari bersama
kita sebarkan pesan kebaikan dan empati. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.